Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Feni Triwiharjo, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Saat ini saya mengajar di SMK Manbalu Ulum Cirebon. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan judul menganalisis ruang lingkup administrasi transaksi dengan model pembelajaran problem based learning. Guru yang hebat adalah guru yang dapat menginspirasi. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi. Pagi. Sudah siap belajar anak-anak? Siap. Ya, masih semangat? Masih. Harus semangat ya, karena kita mulai pembelajaran itu harus penuh semangat ya. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa kita membaca doa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Ya, selanjutnya untuk merapikan tempat duduk kalian dan di sekitar kalian barangkali ada sampah, mangga untuk dibuang ke tempat sampah. Sudah bersih? Sudah. Iya. Oke anak-anak, untuk hari ini ya, Senin 4 Desember 2023, itu siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini ya, kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu materi apa? Masih ingat? Kiki, masih ingat materi apa kemarin? Nay? Ada yang masih ingat siapa? Yaitu tentang membuat laporan keuangan ya. Sekarang kelanjutan untuk selanjutnya, yaitu tentang ruang lingkup administrasi transaksi ya. Nah, di materi ini Ibu ingin tahu dulu kemampuan kalian sebelum Ibu jelaskan materi, bagaimana pengetahuan kalian tentang ruang lingkup administrasi transaksi ya, yaitu dengan pretest ya. Ibu akan memberikan soal pretest. Linknya sudah ada di grup, mangga dilihat. Untuk link di grup mangga dikerjakan. Waktunya 3 menit ya.
ruang lingkup administrasi transaksi ya. Ibu akan melihat dulu bagaimana pengetahuan kalian tentang ruang lingkup administrasi ya. Apakah ada yang pernah membuat laporan keuangan? Ya, Asep gimana? Laporan tentang penjualan. Oke, bagus ya. Kemudian ada lagi, siapa yang pernah menemui sikap seorang kasir? Bagaimana? Ya, Dinda coba. Sikapnya ramah yang pernah ditemui. Oke. Ada lagi? Ya, mangga. Yang tidak ramah, jutek gitu ya. Terus bagaimana selanjutnya? Kamu sikapnya jadi membeli atau tidak? Enggak jadi, karena sikapnya yang tidak ramah ya, itu masuk. Oke, bagus, tepuk tangan untuk yang sudah memberi tanggapan ya. Oke, selanjutnya anak-anak, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ya. Di sini bab 1 yaitu ruang lingkup administrasi transaksi ya. Selanjutnya capaian pembelajaran yaitu pada akhir fase F peserta didik mampu mengidentifikasi ruang lingkup administrasi transaksi, mengoperasikan alat ukur, dan melakukan proses transaksi baik tunai, debit ataupun kredit ya. Ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, diantaranya yang pertama menjelaskan pengertian kasir, kedua menguraikan ruang lingkup dalam administrasi transaksi, ketiga mengklasifikasikan alat pembayaran, keempat mengklasifikasikan mesin pembayaran, kelima menunjukkan alat pembayaran, keenam menunjukkan mesin pembayaran, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu membedakan alat pembayaran dan mesin pembayaran ya. Itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ya. Nah, anak-anak di sini kalian harus bisa nanti selanjutnya untuk video ya, Ibu akan menampilkan video di mana kalian harus mencermati ya, mencermati video yang akan Ibu tampilkan ya. Untuk dilakukan. Keberadaan minimarket membuat orang semakin dan dalam kehidupan sehari-hari. Di balik kemudahan pembelian, ada baiknya pelanggan bisa dilengkapi karena ada sedikit informasi minimarket yang melakukan kecurangan. Dengan sengaja mereka melakukan penggabung, tapi para konsumen sayangnya hanya segelintir masyarakat yang berhasil membuat kecurangan. Dan manfaatkan masyarakat yang salah juga sebagai pembakul orang kesehatan atas beberapa kejadiannya. Polisi yang kampung modus hasil nakal mengelabui mobil. Tapi buat kali Nah ya, gitu ya kan. Bagaimana anak-anak? Tadi sudah dicermati videonya? Sudah ya, durasinya begitu lama ya. Cuma dari situ kita bisa lihat dari video tadi ya, pasti ada atau timbul beberapa pertanyaan atau beberapa tanggapan dari kalian pasti. Karena di sini Ibu sajikan tentang kecurangan seorang kasir ya, bagaimana sikap seorang kasir, kemudian apa sih yang terjadi ya di video tadi, apa yang terjadi. Kemudian kan kalian cermati juga
Seorang kasir menggunakan mesin pembayaran apa? Ya, berarti kita nyambung untuk ke materi ini, ya. Nah, setelah kalian cermati tadi video tadi, ya, silakan untuk yang memberi tanggapan atau pertanyaan bisa, ya. Apa? Ya, Ayah, silakan. Terjadi kecurangan seorang kasir. Ya, betul ya. Terjadi kecurangan seorang kasir. Tadi kasirnya curang. Yang terakhir itu kejadiannya tadi kasirnya itu dia mengambil uang kembaliannya ya, atau dia memanipulasi total uang sehingga apa? Terjadi ketidakseimbangan antara total uang dengan kembaliannya berapa. Itu yang terjadi tadi, dan seharusnya tidak dilakukan oleh seorang kasir, ya kan. Kasir tugasnya ya dia membuat laporan, administrasi transaksi, pelayanannya baik kepada konsumen, ya kan. Kemudian dalam menghitung uang, ya, menghitung kembalian ataupun total itu harus tepat, ya. Jangan sampai ketika ada lebih sedikit saja itu langsung dimasukkan ke kantong pribadi, itu nggak boleh. Maka akibatnya yang tadi kasir langsung dipecat, ya kan, karena terjadi kecurangan, ya. Oke, bagus ya. Ada lagi yang memberi tanggapan? Ya, oke. Ya, betul ya. Terdapat perbedaan harga. Itu yang tadi yang pertama ya, kasusnya ya. Kasusnya itu perbedaan label harga antara di rak display dengan di struk pembayaran, ya. Di rak display itu berapa tadi? 4.500 atau berapa? Nah, di struknya itu 5.000. Itu selisihnya berarti 500, ya kan? Itu 500-nya kemana? Iya kan? Dan yang tidak terimanya, konsumennya itu melihat bahwa di rak display ternyata 4.500. Kok di sini bayarnya 5.000? Berarti ada selisih 500. Ya, itu juga tidak boleh dilakukan karena sama saja membohongi konsumen. Itu salah satu sikap kasir yang tidak boleh dilakukan, ya. Kemudian yang tadi kita lihat mesin pembayarannya apa yang digunakan oleh seorang kasir tadi? Ya, betul, mesin iPOS ya, atau point of sales, atau pakainya scan barcode kalau sekarang. Tapi kalau kalian misalnya praktek di sekolah itu ada dua mesin pembayaran, yaitu cash register dan POS yang tadi, atau point of sales. Tapi yang biasa digunakan apa? Mesin POS, ya. Kenapa cash register tidak digunakan? Karena menggunakan kode-kode, ya, tapi hanya beberapa saja mungkin yang menggunakan. Hanya kebanyakan itu menggunakan yang scan barcode, ya, anak-anak. Oke, anak-anak, ada lagi yang mau ditanyakan barangkali? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, langsung untuk pembentukan kelompok. Seperti yang sudah Ibu bentuk, mangga untuk pembentukan kelompoknya masing-masing. Ya, mangga membentuk per kelompok meja dan bangkunya, ya. Kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke, sudah ya. Ini LKPD ya, mangga untuk diisi nama kelompok, kemudian isi juga atau jawab pertanyaan juga yang ada di LKPD. Kelompok 1 mana? Saya. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, enggak.
sesuai kelompoknya masing-masing. Dilihat dulu. Ya, anak-anak bagaimana? Sudah selesai? Ya. Kalau sudah, siap-siap untuk mempresentasikannya ya. Dimulai dari kelompok 1. Enggak, untuk mempresentasikannya di depan. Kemudian kelompok lain menanggapi atau memberikan pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini anggotanya ada Naila, Sri Ayu, Watiara, Nela, sama Putri dan Najwa Viola. Rumusan masalahnya, terjadi kecurangan seorang kasir terhadap konsumen dari label harga yang berbeda dengan struktur pembayaran. Seorang kasir yang mengambil kembalian konsumen, harga yang dia bayar tidak sesuai dengan jumlah barang yang dia beli. Klasifikasi seorang kasir harus memiliki sifat bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan teliti. Alat pembayarannya yaitu uang, mesin pembayaran yang digunakan cash register, mesin POS point of sales, sama mesin edisi. Kesimpulannya, seorang kasir seharusnya tidak boleh curang dalam melayani transaksi kepada konsumen dan harus teliti supaya tidak terjadi kesalahpahaman tentang harga dan yang lainnya.
Daftar pustaka administrasi transaksi kelas 11 dan 12 penerbit Erlangga kurikulum 13. Ada yang mau menambahkan? Saya izin menambahkan, tapi menurut saya seorang kasir juga harus bisa menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Tanggapannya gimana? Kelompok 1. Tanggapannya saya terima. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Tadi Kiki dari kelompok berapa? 2. Ya, dari kelompok 2 gimana? Diterima? Diterima. Ada sanggahan barangkali? Tidak ada. Tidak. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini anggotanya ada Laila Fitri Hasanah, Kiki Magfiro, Haya Maulidina, Naila Aulia, Nova Puspitasari, sama Erda Fitria. Yang pertama ada rumus masalah. Berbedanya label, harga, dan maksud pembayaran. Kasir memanipulasi uang konsumen. Yang kedua, klasifikasi seorang kasir. Seorang kasir harus melakukan catatan barang yang dibeli karena berhubungan langsung dengan transaksi pembayaran. Seorang kasir harus memiliki sikap jujur, ramah, dan bertanggung jawab. Seorang kasir juga harus bisa menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang ketiga, alat dan mesin pembayaran yang digunakan. Alat pembayaran adalah uang. Uang adalah alat pembayaran yang sah untuk transaksi jual beli. Yang kedua, mesin pembayaran. Yang pertama ada mesin cash register, yang kedua ada mesin edisi, dan yang ketiga ada mesin pos, yaitu point of sale. Kesimpulannya ada seorang kasir harus memiliki sikap jujur, ramah, dan juga bertanggung jawab. Seorang kasir juga harus bisa menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Daftar pustakaan administratif transaksi kelas 11 dan kelas 12 penerbit Erlangga kurikulum 13. Sudah selesai? Ya, mangga untuk yang kelompok lain menanggapi atau bertanya. Ya, Wilda. Perkenalkan nama sama dari kelompok berapa? Menurut kalian mesin pembayaran yang digunakan apa? Ya, mangga dijawab. Seperti cash register, mesin pos, sama mesin. Ya, oke. Bagaimana tanggapannya Wilda? Oke, bagus. Ya, mangga diakhiri. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Kelompok 2 sudah. Ya. Selanjutnya untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3. Aja masukin kantong. Iya, masukin dulu. Galak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami dengan anggota Rizky, Arel, Tony, Rehan, Hasil, Fani, dan Dimas.
Yang pertama, rumusan masalah, pembayaran masalah ada yang bagaimana saat melakukan pembayaran ada yang klarifikasi soal kasir atas kesalahan yang dilakukan soal pembayaran harga soal kasir juga harus memiliki sendiri alat dan si pembayaran yang digunakan adalah pos atau poin opsional dan cash kesimpulannya untuk kesimpulannya bagi seorang kasir harus memiliki tanggung jawab dan seharusnya tidak melakukan kecurangan dalam dokumen. Tata cara yang kurang lebih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk presentasi sudah. Mangga untuk yang mau menambahkan atau bertanya. Ya, buat Tiara. Oke, itu saja dari saya. Pastikan kalian. Bagaimana untuk kelompok 3? Mangga dijawab. Nama saya Alia. Atau diskusi dulu sebentar boleh? Ke kelompoknya boleh? Indah suaraku, anggun tingkah lakuku. Tadi sudah disebutkan kalau Kak Lia juga berasal dari Lampung, dan Lampung itu berasal dari Lampung, lahir di Lampung, tapi tidak bisa berkata Lampung karena saya dan saya sudah Jawa. Di Lampung itu ada 13 kabupaten dan 2 kota. Tadi sudah disebutkan oleh Kak Lia. Bagaimana? Sudah dijawab atau masih? Apa jawabannya? Koreksi kalau salah. Mangga diulangi lagi sama Oji. Untuk suara kurang nih. Didiskusikan dulu Oji apa jawabannya yang betul. Elda juga satu angkatan waktu ya. Di sana saya sering banget bertemu dengan makanan khas di Sewu yaitu planting. Ada yang tahu mungkin kata-kata itu makanan khas yang terbuat dari singkong ya kalau nggak salah yang ada. Itu di pasar itu jualan. Di pasar itu jualan cabai. Enggak didiskusikan. Untuk Oji yang dijawab. Mesin cash register adalah mesin pembayaran yang ada Kak Wahyu. Kak Wahyu itu di Lampung, Kabupaten Tulang Bawang kalau nggak salah. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu kelompok 3 sudah selesai ya. Kemudian kelompok 4. Sama Lampung Timur dengan beda kecamatan. Kalau ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok makanan membacakan hasil kerja kami dengan anggota Ainda, Hilda, Mahadifa, Najwa, Hayi, dan Syahriah. Akan dibacakan sebutnya atau ikan bandeng dan panangku. Yang pertama ada rumusan masalah, yaitu kecurangan seorang kasir, penambahan jumlah barang, dan perbedaan harga yang ada di dalam. Yang kedua, klasifikasi seorang kasir. Seorang kasir baiknya mempunyai sikap jujur, ramah, bertanggung jawab, dan melakukan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Alat mesin pembayaran yang digunakan adalah alat pembayaran yang digunakan adalah uang, dan mesin pembayaran yang digunakan adalah mesin pos atau mesin Sumatera. Setelah penyeberangan ini bisa hubungi saya Untuk karena kesimpulan, seorang kasir hendaknya bisa bertanggung jawab atas pekerjaannya, tidak boleh curang, apalagi sampai membedakan harga yang ada di perkenalan dari saya. perpustakaan dari akun YouTube Indonesia. Ada yang mau menambahkan atau Rini. Ya, enggak untuk kelompok lain menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok Asep, enggak. Perkenalkan, nama saya Rini Yulia.
Saya berasal dari SMA PGR 1 Kalimantan. Ya, berarti tambahan ya. Tambahan bagaimana untuk kelompok 4? Diterima? Ya, oke. Terima kasih, mangga diakhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah presentasi. Oke, anak-anak, alhamdulillah ya, presentasi tadi sudah selesai ya. Di sini kita akan mencari kesimpulan ya, kesimpulan dari yang sudah kalian tadi presentasikan ya. Tadi yang sudah dipresentasikan kesimpulannya bermacam-macam ya. Mulai dari kesimpulan seorang kasir, kesimpulan mesin pembayaran dan alat pembayaran ya. Di sini disimpulkan bahwa dari materi yang sudah kita pelajari ini bahwa ada 3 unsur dari ruang lingkup administrasi transaksi. Yang pertama adalah dari manusia ya, atau man-nya, atau manusia ini adalah seorang kasir. Seorang kasir tadi harus mempunyai atau bisa menerapkan 5S atau senyum, sapa, salam, sopan dan santun itu. Kemudian yang kedua ada cara atau metode ya. Caranya bagaimana seorang kasir itu mulai dari laporan keuangan, kemudian sampai ke sikapnya bagaimana ya. Kemudian dari sini kita bisa simpulkan bahwa yang dari unsur ini yang 1, kedua dan ketiga, nanti ketiga itu adalah dari material ya. Material ini berupa apa? Berupa kompetensi seorang kasir yang dimiliki dan juga mesin apa yang digunakan oleh seorang kasir ya. Tadi yang digunakan adalah mesin point of sales, mesin yang digunakan melalui scan barcode ya. Oke anak-anak, sampai sini ada yang mau ditanyakan barangkali? Ya. Oke, kalau tidak ada berarti kita lanjut untuk ke refleksi ya. Mangga dikerjakan untuk refleksi, sudah Ibu share di grup linknya ya. Mangga dikerjakan. Oke, anak-anak, sudah belum untuk pengisian refleksi? Sudah. Ya, itu refleksi melalui aplikasi Padlet ya, itu sesuai yang kalian alami. Kemudian anak-anak kita langsung ke ice breaking ya. Oke, ice breaking siap? Iya. Ice breakingnya seperti biasa untuk tepuk semangat ya. Untuk kalau Ibu selamat pagi, kalian tepuknya 1, selamat siang 2, selamat malam tidak ada atau tidak ada tepuk tangan. Paham? Oke ya, kita mulai ya. Selamat malam, selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Oji mau tepuk tangan ya. Selamat pagi, selamat malam. Oke, tepuk tangan semuanya ya, tes breaking ya, untuk mencairkan suasana ya.
Oke, anak-anak, selanjutnya kita mengisi untuk post test Google Form yang sudah Ibu share ya linknya di grup. Mangga untuk dikerjakan. Sudah ada kan di grup ya? Ada di grup Mapel, yaitu post test melalui Google Form. Seperti biasa diisi nama, kelas, dan jawab soalnya ya. Mangga. Baik anak-anak, post test sudah selesai belum? Sudah. Iya. Kalau sudah, alhamdulillah ya, sudah disimpan jawaban kalian. Untuk materi selanjutnya, kita nyambung ke pengoperasikan cash register ya. Masuk ke materi berikutnya minggu depan ya. Untuk materi sekarang sebelum Ibu tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak. Atau ada yang mau menambahkan? Tidak. Cukup, berarti sudah paham semua ya anak-anak? Iya, alhamdulillah ya. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita ucapkan pembelajaran hari ini cukup dan lancar. Mari kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Mari kita membaca bahasa dalam masjid. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.